Halo, selamat pagi semuanya. Dan ya, ya sebelumnya nanti bilang, wah mentang-mentang Beris mulai keluar lagi eh hantunya. Nah, jadi di sini aku buat video pagi bukan karena ini Beris atau ini bullies atau enggak, cuman karena memang kayak ini setelah ini aku mau berobat dulu guys. Ya, sorry banget suaranya berubah dan ya hari yang sebenarnya ditakutin bukan ditunggu ya. Kalau kalian sih aku yakin kalian tidak menunggunya, tapi kalau aku benar-benar menunggunya. Ya, hari yang paling ditakutin terjadi dan here we go. Ini merupakan liquid long terbesar sebesar 70 juta ya. Sorry. Ini sebesar 800 berapa? 892 juta dolar ya. Dan ini merupakan liquid long terbesar sepanjang sejarah dari September. Dari September ya. Dari September kita tidak pernah ada liquid long sebesar tersebut. Yang paling besar itu ada di tanggal 3 Januari waktu crash dan sampailah di hari ini itu terjadi. Nah, jadi aku selalu ingatkan untuk ya biar kenapa? Ingat, market kripto itu kejam. Mungkin pemain baru belum pernah gitu kan merasakan satu hari candlenya minus 40%, 30%. Mereka tidak punya bayangan akan hal tersebut, akan keberisan tersebut mereka nggak punya. Dan di sini sebenarnya memang aku nggak ada niat menakut-nakutkan. Dari segi mana aku menakut-nakutkan? Untungnya apa guys? Aku cuman mau berbagi. Ingat guys, ini udah hati-hati. Ini udah saatnya uh, apa namanya? Udah saatnya kita melihat gitu ya, melihat ke depan gitu, melihat ke arah yang lebih benar gitu. Ini marketnya pertanyaannya apakah ini suatu market yang sehat? Ya tinggal kalian jawab di dalam hati nurani kalian masing-masing. Nah, kalau menurut aku ini jujur, ini sebuah market yang sangat-sangat tidak sehat sekali secara kenaikan maupun secara penurunan. Bahkan dalam penurunan kalian bisa melihat satu hari ini 69.000 ya, Bitcoin udah all time high sedikit ya. Kemudian dibanting sampai ke 58.000, artinya ini minus kurang lebih sekitar 10.000 candle dalam waktu kurang dari satu hari. Bayangkan 10.000 itu bukan hal yang sangat sedikit guys. Jadi kurang lebih 10.000 dolar itu sekitar 150.000 lebih kayak gitu. Dan aku selalu mengingatkan untuk apa? Untuk berhati-hati setiap hari tidak bosan. Aku ingatkan, ayo guys, hati-hati guys, mungkin akan ada kejadian, mungkin akan ada koreksi yang besar. Kenapa? Ya ini untuk menghindari hal yang seperti ini. Siapa yang mau hal seperti ini? Tidak ada yang mau hal seperti ini dan semoga di antara kita semua tidak ada yang liquid ataupun sangkut karena belanja di atas karena kefomoan kita yang tidak masuk akal. Semua manusia punya FOMO, semua manusia punya sisi serakah, tapi semua manusia juga harus punya logika dan akal sehat. Harusnya kita bertanya, ini marketnya sehat atau enggak? Kalau dari funding rate saja sudah merah tapi masih naik, indikator bear div berkali-kali tapi masih naik, ya, kripto udah overbought tapi masih saja naik, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Oke. Nah, jadi sekarang sudah memantul sedikit ya. Ya, dan kami lagi party short di VIP ya. Dan kemarin kabarnya adalah si bandar tersebut bilang kalau akan hati-hati mendekati 70 dan 72.000 exactly. Aku berhati-hati karena mulai dari 65 aku CL dan ternyata memang sebenarnya kalau nggak CL pun hari ini terjemput. Cuman ya jaga-jaga saja guys ya. Nah, tapi aku udah open lagi dan udah recovery. Nah, kemarin 70.000 mungkin sedikit lagi dan kalau kita lihat apa yang terjadi ya ini adalah hal yang sangat-sangat wajar saja mendekat all time high dan all time high adalah big resistance yang selama dari 2021 itu belum ketembus sama sekali ya. Exactly, tentu saja belum ketembus sama sekali dan mengakibatkan harga atau price action terjun dengan sangat dahsyat karena bear div yang sangat begitu besar di area tersebut ya. Dan ya harusnya kita menjadikan ini pelajaran karena sehat-sehat market itu dia nggak bakal mencari korban. Kalau market sudah tidak sehat, itulah yang akan digunakan untuk mencari korban. Jadi bagaimana caranya kita berpikir waras ketika orang bulas bullish kita berpikir waras. Ingat, market kripto itu market paling kejam. Kalau kata sarjana kripto, Tuhan memang maha pengampun, tapi market kripto tidak kenal ampun.
Dan inilah yang terjadi. Ini koreksinya juga sejujurnya mungkin mulai tidak sehat, karena $10.000 dalam satu candle, dan itu sangat-sangat, how could that be gitu. Ini sebenarnya kalau menurut aku tidak masuk akal gitu. Dan kenaikannya sama tidak masuk akal, penurunannya juga mungkin akan dibalas dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa lanjut turun atau enggak? Ya, kita based on daily time frame aja. Di daily time frame udah jelas ada bear div, cepat atau lambat akan tereksekusi, meskipun nanti suatu saat akan naik-naik dulu. Tapi ya sebenarnya aku nggak peduli, yang aku pedulikan adalah berhati-hati, karena semuanya bisa aja terjadi dan menyerang kita semua. Oke, hati-hati guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan profit kita berhasil diamankan, dana atau capital kita tidak sangkut di atas, dan dana features kita bisa kita gunakan untuk swing long di bawah, tidak terlikuidasi. See you in the next video.